Asyra ya. A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika wallahu azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Ala inna
kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين صين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العليم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض
السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق بالجنة وفريق بالسعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawma jam'i la rayba fihi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Walau syaa Allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Kadzalika demikianlah diwahyukan atau mewahyukan kepadamu ilaika wa ilal ladina min qablika dan kepada orang-orang yang sebelum engkau Allahu Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Al-Hakim dan maha bijaksana. Lahu ma bis samawati, milik Allah lah apa yang ada di langit, wa ma fil ard dan yang ada di bumi. Wa huwa dan dia al-aliyyul azim, yang maha tinggi dan maha besar. Takadus samawati, hampir saja langit itu yatafattarna, pecah, min fawqihin, dari sebelah atas, karena kebesaran Allah. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat yusabbihuna
bertasbih bihamdi rabbihim terhadap Tuhan mereka dengan memuji. Wa yastaghfiruna dan mereka memohonkan ampun liman bagi orang-orang fil ardi yang ada di muka bumi. Ala ingatlah, innallaha sesungguhnya Allah wal ghafurur rahim, Allah yang Maha Pengampun lagi Walladina takhadu dan orang-orang yang menjadikan min dunihi selain Allah awliya sebagai pelindung. Allahu hafidun, Allah Maha mengawasi alaihim terhadap mereka. Wa ma anta dan tidaklah engkau Muhammad alaihim terhadap mereka wakil untuk mengawasi. Wa kadzalika dan demikianlah auhayna kami telah wahyukan ilaika padamu Qur'anan Al-Qur'an Arabiyyan dalam bahasa Arab liyunzira untuk memperingatkan ummal qura penduduk kota Mekah wa man haulaha dan penduduk sekitar wa tunzira dan untuk diperingatkan yaumal jam pada hari dikumpulkan yaitu jam la raiba fih tidaklah ragu terhadap hari tersebut. Paripun sebagian manusia fil jannah masuk ke surga wa paripun dan sebagiannya fis sa'ir masuk neraka sa'ir. Walau syaa Allah kalau saja Allah menghendaki laja'alahum akan Allah jadikan mereka ummatan wahidah umat yang satu walakin akan tetapi yudkhilu man yasha'u memasukkanlah siapa yang dihendaki fi rahmatihi ke dalam rahmatnya. Wadzalimuna dan orang-orang zalim malahum tidak ada bagi mereka min waliyin sebagai pelindung dan nasir juga sebagai penolong. Alhamdulillah masuk karena surat nomor 42 surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ya masih aya dina kelompok surat Makkiyah. Ini ayatna 53. Arti Asy-Syura sendiri adalah artinya bermusyawarah atau musyawarah. Ada salah satu nama di surat. Diawali ku dua ayat anu memang disebutkan ayat yang mutasyabihat, tidak jelas secara bahasa. Huruf-huruf ini tidak memiliki arti apa-apa. Tapi kenapa Allah menjadikan huruf-huruf ini sebagai ayat, bahkan ayat 1 ayat 2. Nah, sebagaimana yang sudah kita di awal ini. Ayat surat-surat yang diawali dengan biasanya memiliki kandungan yang amat berat di dalamnya. Sangat mengandung peristiwa penting atau bisa perintah-perintah atau dalam kejadian-kejadian yang amat besar. Ayat ketiganya Allah mengatakan kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladina min qablik. Setelah diawali dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ini, demikianlah kata Allah, Allah telah mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, maksudnya kepada para rasul-rasul yang terdahulu. Allah yang Maha Perkasa dan Maha Biasa. Ini kisah ayat ini adalah menggambarkan bahwa para rasul termasuk
Nabi Muhammad itu adalah menerima wahyu dari Allah. Bagaimana cara para rasul menerima wahyu Allah? Salah satunya pernah ada sahabat yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah, Rasul menerima wahyu, caranya menerima wahyu dari Allah. Dijelaskan oleh Rasul, kadang-kadang wahyu itu turunnya seperti semacam ada lonceng gemerincing. Nah itu sekali-kali seperti itu. Begitu hilang suara lonceng, wahyu itu sudah ada dalam dada Rasul. Itu prosesnya. Atau kadang-kadang datang Jibril, bisa berwujud manusia. Setelah Jibril menyampaikan wahyu itu langsung ada dalam dadanya. Jadi inilah Allah memberikan kemudahan kepada para rasul, para hambanya yang Allah kehendaki. Ketika Allah menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk wahyu itu, walaupun caranya berbeda-beda, ya, tapi para rasul itu menerimanya dalam arti ya begitu ada saja dalam dada mereka, menjadi satu pengetahuan. Makanya setelah itu lantas mereka bisa mengajarkan atau mendiktekan, ya. Rasul sendiri tidak bisa menulis dan Rasul sendiri tidak bisa membaca tulisan-tulisan, tapi ketika wahyu itu sudah dalam dada, dia bisa meminta tolong kepada para sahabat yang bisa menulis bacanya. Tidak banyak, waktu itu bisa dihitung di jari tangan ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul. Nah, orang-orang yang sudah masuk Islam dan bisa menulis baca pada waktu itu oleh Rasulullah diberi tugas untuk menuliskan wahyu ketika Rasul menerima wahyu. Tuliskan, ada beberapa orang ya menulis dengan caranya masing-masing, dengan keahliannya masing-masing, dengan alat yang seadanya. Can aya buku seperti ayeuna, can aya HP anu bisa nyatetkeun. Tapi dengan ada alat yang ada, seperti ada yang dipelepah dahan koma, kira-kira mun urang dina naon balokeng naon eta teh kalapa teh juga irung. Nah itu di situ ditoret-toret dengan benda yang keras. Namun ku paku can paku waktu itu. Mungkin dengan batu atau dengan apa yang keras atau dengan tulang. Jadi dikoet sehingga ada bekasnya. Nah bekas itulah yang merupakan huruf. Ada yang ditulisnya di tulang paha, biasanya ada rubah kontaknya. Nah di tulang. Ada juga yang menulisnya di kulit dengan cara dan kesulitannya tersendiri. Disitulah sarana yang ada pada saat itu. Rasul mendiktekannya. Sahabat yang menulis, mereka juga langsung menghafal, dan begitulah cara orang Arab menerima wahyu itu hampir semuanya menggunakan hafalan. Geus apal diajarkeun pada hafal. Cara-carana berantai mengajarkan wahyu. Rasul sendiri pertama kepada penulis yang hanya beberapa orang, dan mengajarkan itu tidak dari tulisan, dari hafalan saja. Tulisan itu ya teratur, nya berserakan pada orang-orang yang banyak, nya dina bentuk-bentuk anu tidak beraturan juga. Lamun tama dikumpulkan teh seperti buku catatan tumpuk bisa ya. Itulah model. Itu kadang-kadang bentuknya dalam bentuk lonceng. Kadang-kadang malaikat Jibril berwujud manusia mengajarkan. Seperti ingat dengan kisah Jibril mengajarkan tentang iman Islam, ya. Kan datang kepada Rasul yang sedang berkumpul dengan para sahabat. Datang ke depruk tepikeun kari adu tuur. Meureun lamun ayeuna kira-kira teu sopan cenah. Ngarieu betul datang langsung ke depruk. Geus kitu naros ka Rasul naon disebut iman. Ku Rasul jelaskeun iman teh nyata antashadu Allah Islam itu nya, antashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia yang
bertanya disebut kita benar engkau. Loh, anehnya nanya kan ku Rasul jawab benar. Loh, nyaho makin nanya gitu. Sampai akhirnya itulah iman, Islam dah ihsannya. Udah begitu pergi sampai kan sahabat aneh. Tanya oleh sahabat tadi ainu awawuh teh daya. Di mana datangnya teh nyaho ya. Pakaiannya putih bersih, orangnya bersih dan tidak ada yang kenal. Saur Rasul eta malaikat Jibril nu ngajarkeun ka aranjeun nyata memberikan wahyu seperti itu di antaranya. Langsung ada dalam dada Rasulullah. Nah, itulah cara-cara. Atau juga kadang-kadang ya, begitu beratnya wahyu diterima sampai pernah Siti Aisyah memperhatikan atau melihat suatu saat Rasulullah sedang menerima wahyu. Pada waktu itu musim dingin, kalau dinginnya di Arab itu beda dengan di urang ya. Samun geus tirisna ka bina-bina ya. Nah, pada waktu itu sedang musim dingin. Rasul kedatangan wahyu. Begitu beres wahyu itu saur Siti Aisyah, Rasul dugikeun ka nurucun gesang. Itu menggambarkan betapa wahyu yang diberikannya itu berat diterimanya oleh Rasul. Mungkin di situ kisah-kisah yang memang membuat Rasul takut dan membuat Rasul ngeri dan sebagainya, sehingga bercucuran keringat. Nah, lucuna naon? Di musim dingin orang kedinginan pakai baju pakanal-kanal, tapi ketika menerima wahyu sampai keringat itu bercucuran. Gambaran betapa bahwa wahyu itu benar-benar berat diterima oleh Rasulullah. Saterasna Allah nguningakeun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki langit dan bumi. Ini sudah menjadi satu bentuk ayat atau berulang-ulangnya bahwa langit dan bumi itu adalah Allah yang memilikinya. Artinya tidak ada satupun yang memiliki dan tidak ada satupun yang menguasai. Kemudian Allah akhirnya memuji dirinya wa huwal aliyyul azim, Allah yang maha tinggi dan maha besar. Sebab kebesaran Allah ini adalah kalau saja melihat ciptaannya ya, yang namanya langit dan bumi mah meureun beunang disebutkeun ayeuna nya paribasa ayeuna. Geus ada dalam genggaman manusia bumi nya. Seluruh permukaan bumi sekarang sudah bisa diketahui manusia dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang sesingkat-singkat. Sok ayeuna. Lamun urang ada neangan alamat nya, di mana alamat asal jelas RT RW-na langsung searching nya dina peta geus ditunjukkeun. Geus aya dalam genggaman bumi mah nya. Dalam arti global bumi nya buleun. Tapi kan walaupun demikian bumi itu tidak ada yang tahu rahasia di dalam. Laut wae masih dianggap permukaan bumi lautnya. Ahli ilmu masih banyak yang belum bisa menjangkau laut yang paling dalam, apa di dalam. Makhluk apa saja. Sebab apa? Ya lamun jelema turun ka jero laut beuki jero, tekananna teh mungkin tingginya. Lamun ceuli teu dicocokkan itu bisa totos. Sok ayeuna tukang nyelam, tukang nangan mutiaranya itu rata-rata tarorek gitu. Tarotos. Sebab tekanan sok ayeuna urang ulah nyobaan ka laut lah. Lamun aya boga nu sumur ada jero nya, teuleum asa ditojos ceuli teh nya beuki jero. Jadi tidak akan ada yang kuat menyelam ke dalam. Sekarang pakai alat juga sebenarnya kan di dalam itu sangat gelap ya. Nah, ayeuna matahari itu beberapa meter saja ya geus tembus ya. Ka handap hideung leug. Aya sebagian kecil anu bisa diketahui oleh alat-alat yang bisa menjangkau, yang terjangkau nya. Itu banyak sasatoan dina jero gelap tidak ada matanya, heudeujang nyaun mata untuk melihatnya diberi oleh Allah alat yang lain mungkin perasa ya, atau pendengaran ya. Tapi tidak ada matanya sasatoan di parore. Nah ini belum sampai sekarang masih misteri di kalangan ahli ilmu. Apalagi kalau harus
menggali ke dalam permukaan bumi, walaupun secara global geus apal di jero teh seuneun bumi teh seuneun. Makanya ya api yang ada di dalam itu keluar melalui gunung-gunung berapi sekarang. Disebutkan ring fire nya, lingkaran eta dina peta mah katingali seuneun geuning bulat-bulit itu anu tampak dina kamera anu peka panas. Bahkan yang namanya gunung berapi di permukaan darat mah beunang disebutkeun laletik tang baradag naon di jero laut. Tak di daerah-daerah tertentu ada gunung berapi dalam laut, keluar we terus ledug-ledugnya buruk bus. Teu parem da gede kana seuneu di jero tibatan. Naon airnya ada di laut. Inilah kekuasaan Allah yang ada di bumi, belum lagi yang di langit. Tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Walaupun manusia dengan menggunakan alat sudah bisa melihat yang jaraknya miliaran tahun cahayanya, maaf ya. Kamu bicara miliaran kilometer, tetamanya. Ini mah miliaran tahun cahaya. Nah, maka tahun cahaya menggunakan kecepatan cahaya. Ari cahaya teh 300 km per detik. Tak cahayanya. Jadi lamun sadetik cahaya mah 300 km. 300.000 itunya sekitar 300, tapi apa ribu apa kilonya. Itu katakan 300 km. Sehingga kalau dalam satu hari cahaya kalikan guys. Sadetik lamun kana menit kali 60. Kana jam kali di 60. Kana hari tanu geus kali 60 kali 24 per jam. Sabulan katakan satahun lah 365 kali yang tadi hari. Mun di itu mah sabar pangnuliskeun nol. Satu. Itu untuk memperkecil angka, maka satuan jarak angkasa mah itu dengan tahun cahaya. Orang makan di daratnya dengan kilometer atau dengan mil samanya. Artinya tidak ke Jakarta 300 km. Sama deet ditulis segini. Ada ukuran bintang dengan bintang, matahari dengan itu. Matahari dengan bumi itu sekitar 8 menit. Sok we kalikeun karena kecepatan cahaya. Berapa? Di atas 150 juta kilometer. Matahari ke bumi. Itu kalau bisa dipraktekkan, pareman heula panon poenya, hurungkeun begitu heurang 8 menit baru terlihat nyala. Artinya mapaina cahaya try lihat. Itulah kecepatan yang digunakan. Nah, miliaran tahun sudah bisa lihat, masih ada yang tidak tahu. Makai naon? Ya makai alat teh dijum nya. Dijum. Urang kan tanpa dijum sebenarnya mata urang sudah melihat bintang nyoynya, ada yang merah, ada yang biru. Itu bisa diukur dengan alat ilmiahnya. Anu merah panasna ada yang 11.000 derajat Celcius. Ada bahkan sampai yang 25.000 derajat Celcius. Di urang aya teu panas begitu, jarang kalau bukan alat tertentu anu mungkin dina nuklirnya. Tapi model tukang las paling tidak sampai ribuan derajat itu tukang lasnya. Tapi karena lama dan tingginya akhirnya bisa timbul panas besi bisa sampai 3.000 derajat. Nah, matahari kurang lebih 6.000 derajat itu panasnya. Api beda. Bintang-bintang yang lain yang lebih besar, lebih panas itu banyaknya. Nah, itulah kekayaan dan kekuasaan Allah yang oleh manusia belum terjangkau. Hanya baru yang terlihat dan terukur saja yang sampai sekarang. Entah berapa jauh lagi hal yang tidak diketahui. Tapi kata Allah, Allah yang memiliki.
Allah yang menguasai dan Allah yang menciptakan, maka betapa besarlah maha besar Allah dan maha tinggi. Oleh karena itu pantas di sini Allah katakan takadus samawatu yatafattorna min fawqihin, hampir saja setelah mengetahui dan mengakui kekuasaan dan kemahabesaran Allah, langit hampir pecah. Ini oleh Allah digambarkan seperti itu, mau pecah. Ari manusia teu gitu itu sebuah wah. Itu sebenarnya perbandingan yang manusianya. Ka manusia mah langit diberi amanah teu sangemnya. Gunung teu manusia siap. Bahkan minta yang janten presiden. Ini nanti perbandingan antara makhluk Allah yang besar-besar dengan manusia yang kecil dan lemah itu. Begitulah manusia kira-kira. Waktu saya wallahu alam sadaqallahu alazim. Nah, jadi kuon tinggal Prabowo dan